Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu nyata dan besar atas kehidupan kita. Pada sore hari ini, lewat ibadah BA, biar kita mengucap syukur. Lewat anugerah, lewat pertolongan, bahkan berkat yang dilimpahkan atas kehidupan kita. Khususnya sidang Jemaat Ebenezer. Biar malam hari ini atau petang hari ini kita mengucap syukur lewat ibadah. Saya undang sidang jemaat yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Dan sebelum kita laksanakan semua, kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu yang masih Kau berikan kepada kami. Anugerah besar yang Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya semua itu karena kasih-Mu yang terindah, yang terbaik yang Kau berikan kepada kami. Kalau kami bisa ibadah bukan dari kekuatan kami, semata-mata semua anugerah-Mu yang besar, yang terbaik Kau berikan kepada kami. Urapi kami semua, kini hadirat Allah ada bersama dengan kami. Dan khususnya sidang jemaat-Mu akan dikuatkan oleh karena firman Allah, oleh karena pengajaran-Mu yang membentuk, yang memproses dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu, iya dan amin, kami percaya. Dan segala sesuatu akan terbaik terjadi atas kehidupan kita. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat dan kita akan pujikan semua baik di dalam kehidupan kita semua. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, haleluya. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Haleluya, haleluya. Sekali lagi dengan kesungguh hati, semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku,
Haleluya, haleluya. Haleluya, inilah janji Tuhan. Kalau kehidupan kita bersama Dia, maka segala sesuatu akan berarti dalam kehidupan kita. Dan saya percaya semua itu karena kebesaran dan keperkasaan Tuhan ada bersama dengan kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Saya mengundang sidang jemaat yang ada di rumah, bangkit berdiri, kita munculkan kesungguhan hati. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Haleluya, haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Haleluya. Pujikan dengan kesungguhan hati, karena Dia besar atas kehidupan kita. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus, Yesus Allah berkata. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan sabar menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Yesus Allah berkata. Yesus Allah berkata. Haleluya, kemuliaan kebesaran hanya bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Dibesarkan, diagungkan Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu baik untuk kita. Dan biarlah lewat semuanya itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, biarlah kita mengutamakan yang terbaik dan yang segala yang terbaik untuk Dia, yang terutama di dalam kehidupan kita. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama
yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya. 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 Saya mencintai Yesus. Dari atas kita kembali pujikan dengan sungguh hati yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya. 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 Saya mencintai Yesus. Haleluya. 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 Saya mencintai Yesus. Haleluya. 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 Saya mencintai Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah hari-hari ini kami bisa mengutamakan Tuhan lebih dari semua, mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari segala perkara apapun, mengutamakan firman-Mu Tuhan di atas segala-galanya, supaya hidup kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Oh, oleh sebab itu nyatakan firman-Mu bagi kami semua, firman yang bisa membenarkan, menyucikan, menyempurnakan kami, firman yang bisa menolong kami, oh firman yang bisa menghibur, melakukan segala-galanya sampai kami menjadi milik-Mu selama-lamanya Tuhan. Dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, firman-Mu yang mendorong, mengarahkan, melayakkan kami menerima perjamuan suci, bukan menjadi kebiasaan atau kecelakaan, tapi menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan, bisa mengikut melayani-Mu sampai Bukit Sion, sampai kesempurnaan, sampai gunung yang besar lagi tinggi, sampai Yerusalem yang baru kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, urapi kami semua juga dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci dimanapun kami berada, supaya mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas setiap pribadi kami. Engkau sanggup Tuhan mengubahkan, menolong, melakukan apa saja sampai menyempurnakan kami, dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan, hanya menyembah Engkau Tuhan, menyerahkan seluruh hidup
kepadamu. Setiap detak jantung kami serahkan kepadamu. Tuhan yang menentukan yang terbaik, yang terindah dalam hidup kami sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami bersati manggil namamu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ini pengikutan gereja Tuhan. Judulnya Anak Domba dan Pengikutnya yang ditebusnya. Pengikutan gereja Tuhan kepada Yesus sebagai anak domba Allah. Ya. Di ayat 1, aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Puji Tuhan. Jadi pengikutan kita gereja Tuhan kepada Yesus anak domba Allah adalah pengikutan yang ditandai percikan darah, ya. Percikan darah, sengsara daging bersama Yesus, salib, ya, sehingga tidak bisa dihalangi oleh apapun juga, ya, sehingga terjadi peningkatan dalam segala hal, kesucian meningkat, pemakaian Tuhan, urapan semua berkat meningkat sampai mencapai kualitas sempurna, sampai ke Bukit Sion, kualitas sempurna mempelai wanita surga. Itu pengikutan kita kepada Tuhan. Ya, di ayat 2 sampai 5 ada 7 fakta pengikutan gereja Tuhan. 7 fakta pengikutan gereja Tuhan yang ditandai percikan darah sampai kesempurnaan. Angka 7 ya, ditandai 7 percikan darah itu 7 fakta ya, pengikutan gereja Tuhan ditandai 7 percikan darah sampai 7 kesempurnaan atau Bukit Sion. Nomor 1 sampai 4 sudah diterangkan, bagaikan desau air bah, bagaikan deru guru yang dahsyat, bagaikan bunyi kecapi, bagaikan bunyi nyanyian baru. Itu semua bunyi-bunyian yang menggetarkan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah pelayanan kita harus bisa menggetarkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang berkenan ya kepada Tuhan. Dan kemudian yang kelima, fakta yang kelima ayat 4a, murni bagaikan perawan, sudah diterangkan. Ayat 6 yang ke-6 ayat 4b, korban-korban sulung bagi Allah, ini yang akan diterangkan. Yang ke-7 ayat 5, tidak berdusta, tidak bercela. Jadi pengikutan fakta kelima, 6, 7 ini kualitas gereja Tuhan. Murni, sulung, dan tidak bercela, sempurna. Itu kualitas gereja Tuhan. 1 sampai 4 bunyi-bunyian yang menggetarkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ibadah itu menyenangkan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Dan yang ke-5, 6, 7 itulah kualitas. Ibadah itu berkualitas. Ya, pengikutan kita berkualitas, ibadah pelayanan kualitas, bukan cuma gitu-gitu saja. Kualitas harus ada murni seperti perawan, sulung, dan tidak berdusta, tidak bercela, sampai sempurna. Sekarang yang ke-6 ayat 4b, Wahyu 14 ayat yang ke-4b. Mereka adalah orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni seperti perawan. Mereka adalah orang yang mengikut anak domba itu kemana saja ia pergi. Sudah Selasa yang lalu diterangkan, ini yang kelima, murni seperti perawan. Sekarang yang ke-6, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Korban sulung bagi Allah. Ini ya kualitas sulung, korban-korban sulung
bagi Allah. Sama dengan sekarang ini yang keenam, korban sulung bagi Allah sama dengan mempunyai kualitas sulung. Kualitas anak sulung, ya. Sulung itu anak sulung. Ya, kualitas anak sulung sama dengan mempunyai mempunyai kualitas anak sulung, kualitas anak sulung yang memiliki hak sulung. Hak sulung. Kualitas anak sulung, kualitas sulung atau anak sulung itu yang memiliki hak kesulungan, yaitu hak untuk menikah. Ya, kalau dulu Israel nikah jasmani, sekarang nikah rohani, perjamuan kawin anak domba di awan yang permai. Ya, nikah rohani. Kemudian yaitu hak waris. Anak sulung juga dulu punya warisan yang utama. Sekarang hak waris kerajaan surga. Hak waris surga. Jadi itu kalau gereja punya kualitas anak sulung, ada hak untuk perjamuan kawin anak domba. Terangkat waktu Yesus datang. Hak waris kerajaan surga. Hak sulung juga yaitu hak milik Tuhan. Anak sulung adalah milik Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Hak milik Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga. Hak milik Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga. Nah, ini hak kesulungan. Hak kesulungan. Nah, kita lihat betapa pentingnya hak kesulungan. Jadi hak kesulungan itu merupakan suatu yang mutlak, yang penting, yang mutlak dimiliki gereja Tuhan. Yang mutlak dimiliki gereja Tuhan. Tanpa hak sulung gereja Tuhan binasa. Nggak boleh masuk perjamuan kawin anak domba, ketinggalan. Nggak boleh masuk surga, ketinggalan, binasa. Tidak menjadi milik Tuhan, milik setan, binasa. Jadi betapa pentingnya. Ini hak kesulungan adalah suatu yang sangat penting, bahkan mutlak dimiliki oleh kita semua gereja Tuhan. Sebab tanpa hak kesulungan gereja Tuhan kita semua hanya binasa selama-lamanya. Oleh sebab itu, kita harus berusaha mengejar, mendapatkan hak kesulungan. Harus berusaha, ya, mengejar, mendapatkan hak kesulungan. Bukan seperti Esau yang malah, Esau yang malah kehilangan hak sulung. Esau yang sudah punya hak sulung malah kehilangan hak sulung. Karena apa? Karena Esau suka berburu daging, sehingga meninggalkan kemah. Suka berburu daging, sehingga meninggalkan kemah. Mencari perkara daging sampai meninggalkan kemah. Sekarang artinya meninggalkan kandang penggembalaan. Tidak tergembala dengan benar dan baik. Sehingga Esau kehilangan hak sulung, kehilangan segala-galanya. Sehingga Esau kehilangan segala-galanya. Mencucurkan air mata selama-lamanya, binasa selamanya. Jangan begitu, berusaha untuk mendapat hak sulung, mencari mendapat hak sulung. Jangan Esau sudah punya, hilang karena hanya mengejar perkara jasmani, daging, tidak tergembala itu, ya, Esau. Nah, Tuhan tolong kita semua mencucurkan air mata selama-lamanya, binasa selama-lamanya. Sedangkan Yakub bukan anak sulung. Yakub bukan anak sulung, tidak punya kesulungan, tetapi Yakub tinggal di kemah, suka di kemah. Ya, Yakub bukan anak sulung. Ya, itu bukan anak sulung, tidak punya hak sulung, tetapi Yakub suka tinggal di kemah, tergembala dengan benar dan baik. Maka Yakub mendapatkan hak sulung, hak kesulungan. Yakub mendapatkan hak kesulungan segala-galanya, saudara, segala-galanya. Ah, kita sekarang bangsa kafir apalagi. Jadi kita bangsa kafir terutama harus. Jadi kita bangsa kafir harus tergembala dengan benar dan baik, sehingga kita mendapatkan hak sulung. Dan tidak pernah kehilangan hak sulung. Dalam penggembalaan tidak pernah kehilangan. Mendapat dan tidak pernah kehilangan.
sehingga kita mendapatkan hak kesulungan dan tidak pernah kehilangan hak kesulungan. Nah, ini sehingga kita tidak binasa, tidak binasa. Oh puji Tuhan, kita mewarisi kerajaan surga, kita tidak binasa. Sehebat apapun bangsa kafir, sehebat apapun bangsa kafir, jika tidak tergembala dengan benar dan baik, hanya menjadi anjing dan babi. Anjing babi yang tidak punya harga dan tidak punya hak apapun. Tidak punya harga dan tidak punya hak apapun, apalagi hak sulung tidak punya. Tidak punya harga, tidak punya hak apapun, apalagi hak sulung tidak punya. Sehingga hanya lahir untuk mati, untuk binasa selama-lamanya. Hanya lahir untuk mati, untuk binasa selamanya. Nah, mari kita harus tergembala hari ini. Di situ ada jaminan hak kesulungan dalam penggembalaan yang benar dan baik. Ya, Tuhan tolong kita. Praktek anak sulung dalam kehidupan sehari-hari. Praktek anak sulung, ya, kehidupan yang mempunyai hak kesulungan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama, ya, praktek anak sulung, ya, atau kehidupan atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mempunyai hak kesulungan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nomor 1 dalam Keluaran pasal 4 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. 4:22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Nah, jadi jelas di sini, saudara, anak sulung, saudara, ini praktek anak sulung, kehidupan yang mempunyai hak kesulungan adalah mengutamakan atau menyulungkan ibadah pelayanan kepada Tuhan lebih dari semua. Ya, mengutamakan, menyulungkan, memperjuangkan ibadah pelayanan kepada Tuhan lebih dari segala perkara di bumi, lebih dari semuanya. Atau istilah lain, setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Nah, itulah praktek anak sulung, orang yang mempunyai hak kesulungan hamba Tuhan sehari-hari, memperjuangkan, saudara, mengutamakan, menyulungkan, memperjuangkan ibadah pelayanan lebih dari semuanya, saudara, lebih dari semuanya. Semoga kita mengerti sehingga kita tidak mau terhalang oleh apapun juga. Nah, itu mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari semua perkara di bumi ini, setia berkobar sampai garis akhir, dan kita sehingga kita tidak mau terhalang oleh apapun juga. Gak mau terhalang. Kalau ada halangan besar jadi kecil, jadi tak berarti. Halangan kecil jadi tidak ada, tidak mau terhalang dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya. Mengapa kita harus memperjuangkan ibadah pelayanan kepada Tuhan lebih dari semua? Kita harus setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Mengapa demikian? Ya, jawaban yang pertama, sebab Tuhan sudah memperjuangkan ibadah pelayanan. Tuhan sudah lebih dahulu memperjuangkan ibadah pelayanan, ya, ibadah pelayanan kepadanya, ya, ibadah pelayanan kepada Tuhan bagi kita semua. Sudah Tuhan perjuangkan ibadah pelayanan kepada Tuhan bagi kita semua. Ya, nah, ini atau memperjuangkan kita semua supaya kita bisa beribadah melayani Tuhan. Memperjuangkan ibadah pelayanan kita, memperjuangkan kita semua supaya bisa beribadah melayani Tuhan. Mulai dari perjanjian lama tadi. Nah, bagaimana Israel, bangsa Israel diperjuangkan untuk bisa beribadah. Dalam perjanjian lama Tuhan menghukum Mesir. Tuhan menghukum Mesir
Firaun Mesir dengan 10 hukuman atau tulah, sehingga bangsa Israel bisa beribadah melayani Tuhan. Sejak saat itu Israel beribadah melayani Tuhan. Ya, nah itu supaya mereka bisa beribadah melayani Tuhan. Ini perjuangan Tuhan, perjanjian baru dalam Ibrani 9 ayat 14, Tuhan harus dihukum, Tuhan rela, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, dihukum mati di kayu salib untuk memperjuangkan bangsa kafir supaya bisa beribadah melayani Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Lah itu bangsa kafir, Tuhan memperjuangkan bangsa kafir. Tuhan rela mati di kayu salib, dihukum di kayu salib untuk memperjuangkan bangsa kafir supaya bisa beribadah melayani Tuhan. Ini, nah ini mengapa kita harus memperjuangkan ibadah, sebab Tuhan lebih dulu memperjuangkan ibadah pelayanan. Jika kita tidak memperjuangkan ibadah, tidak setia. Jika kita bangsa kafir tidak memperjuangkan, tidak mengutamakan, tidak menyulungkan, tidak memperjuangkan ibadah pelayanan, tidak setia dalam ibadah pelayanan, maka yang pertama bangsa kafir ini, ini mengalami dulu bangsa Israel, sekarang bangsa Israel rohani, kita semua bangsa Israel dan bangsa kafir, gereja Tuhan, begitu kan? Maka gereja Tuhan dari bangsa kafir maupun Israel ini akan mengalami kematian anak sulung. Kematian anak sulung, suatu yang berharga hilang, ya, suatu yang dikasihi, dibanggakan, suatu yang diharapkan hilang semua, nol semua. Kita kembali ke titik nol. Hilang semua yang dibanggakan, yang diharapkan anak sulung. Ya, suatu yang diharapkan, dibanggakan, dikasih hilang semua, nol jadi. Tidak apa-apa, sia-sia. Semua sia-sia. Tadi disebut di Ibrani, disucikan dari perbuatan sia-sia, nol, sia-sia semua, tak berarti semua. Itu. Nah, kedua, kita berhutang darah. Kita berhutang darah Yesus kalau tidak setia dalam ibadat. Kita berhutang darah Yesus, yang saja kita berhutang darah Yesus yang tidak bisa dibayar oleh apapun, minus, tidak bisa bayar, hutang tidak bisa bayar, minus, bukan cuma nol, minus. Hidup itu jadi nol, sia-sia, tak berarti, jadi minus, dalam kekurangan terus, minus, hutang darah, sampai terakhir kehilangan hak sulung, mencucurkan air mata selama-lamanya seperti Esau. Mencucurkan air mata selama-lamanya seperti Esau. Nah itu mengapa kita harus memperjuangkan itu. Kalau enggak ya nol, negatif, binasa. Nol negatif sampai negatif 100, minus 100 itu sudah sampai di neraka selama-lamanya. Tenggelam terus, negatif itu tenggelam sampai di lautan api belerang. Cucuran air mata selama. Ayo sekali lagi, berusaha mendapat hak sulung, sekarang berusaha untuk beribadah melayani Tuhan dengan setia, berkobar, mengutamakan ibadah pelayanan. Hasil jika kita mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari semua, setia berkobar dalam ibadah pelayanan. 1 Timotius 4, 8 sampai 10, 1 Timotius 4, 8 sampai 10, 1 Timotius 4, 8 sampai 10. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar, patut diterima sepenuhnya, diyakini, diimani. Itulah sebabnya kita berdiri payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah ini, jadi kalau kita menyulungkan ibadah pelayanan, hasil pertama, ibadah pelayanan kepada Tuhan dengan setia berkobar itu mengandung janji yang double. Ya, mengandung janji yang double. Janji untuk hidup sekarang di dunia sampai
hidup kekal selama-lamanya. Janji untuk hidup sekarang di dunia, jaminan, janji untuk jaminan hidup kita di dunia, sampai janji untuk jaminan hidup kekal di surga. Hidup kekal di surga. Yang kedua dalam 1 Timotius 6 ayat 6, ini hasil kalau ibadah setia berkobar kepada Tuhan, ibadah pelayanan kepada Tuhan dengan setia berkobar. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi hasil yang kedua, kita mengalami cukup itu puas, kita mengalami kepuasan surga, kita mengalami kepuasan surga, kebahagiaan surga, sehingga selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita selalu mengalami kebahagiaan kepuasan surga, mengucap syukur, sehingga memberi keuntungan besar sampai kita menerima 2 sayap burung nasar yang besar untuk menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita dipelihara, dilindungi oleh Tuhan lewat firman pengajaran benar, lewat perjamuan suci seperti yang kita lakukan sekarang. Nah ini, jadi ibadah itu keuntungan besar, ibadah itu kepuasan surga. Makanya ibadah, baca firman di rumah, berdoa kalau di rumah. Ayo, ada jam-jam ibadah sekarang, sistem online, ayo buka YouTube, buka apa, ayo ibadah. Yang penting ibadah kepada Tuhan, itu memberi rasa puas, kepuasan. Nah, kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Nah, tidak pernah letih lesu, tidak pernah beban berat, mengucap syukur. Dan mengalami keuntungan besar, 2 sayap burung nasar yang besar. Menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Kita dipelihara oleh Tuhan, dilindungi, dipelihara lewat firman pengajaran perjamuan suci. Nah ini sekarang ketekunan, kebaktian, pendalaman Alkitab perjamuan suci itu latihan menyingkir saat antikris datang. Latihan menyingkir dari antikris. Nah, ini kebaktian ini. Latihan menyingkir dari antikris, ya. Tidak bisa dijamah, tidak bisa dilihat oleh antikris. Satu lagi, Wahyu 22 ayat yang ketiga. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat, takhta Allah, takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya di takhta. Jadi ibadah pelayanan kepada Tuhan adalah satu-satunya aktivitas di dunia yang membawa kita sampai masuk ke takhta surga. Tidak ada setetes pun air mata di sana. Tidak ada setetes pun air mata di sana. Inilah praktek anak sulung. Kita perjuangkan ibadah pelayanan. Berjuang jadi anak sulung Allah. Ada hak kesukaan apa? Berjuang untuk setia berkobar. Perjuangkan ibadah pelayanan lebih dari itu. Tuhan tolong kita semuanya. Tuhan juga sudah berjuang lebih dulu. Kita juga berjuang. Ya, apapun pengorbanannya, Tuhan berkorban nyawa untuk kita, darah. Kita cuma korban waktu, tenaga, uang, mungkin apapun, ayo kita berkorban. Ya, sampai tidak ada setetes pun air mata lagi. Oh, puji Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Yang kedua, praktek sehari-hari kehidupan anak sulung. Ya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang memiliki hak kesulungan. Ya, yang kedua, Keluaran 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Keluaran 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Keluaran 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya. Keluaran 13 ayat 1 sampai 2. Saya baca dulu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang mempunyai mereka. Manusia, hewan, semuanya. Akulah yang mempunyai mereka. Nah, ini mengalami penyucian. Kuduskanlah. Mengalami penyucian, pengudusan. Mereka mengalami penyucian, pengudusan seluruh hidupnya. Mereka seluruh hidupnya. Mengalami penyucian, pengudusan seluruh hidupnya. Dengan apa kita disucikan?
dikuduskan. Dengan apa kita disucikan, dikuduskan? Mazmur 119 ayat 9, Yohanes 15 ayat 3. Mazmur 119 ayat 9, Yohanes 15 ayat 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, suci? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu, firman-Nya Tuhan. Nah ini, tapi dijelaskan lagi di Yohanes 15 ayat 3. Makanya pengajaran itu ayat menerangkan ayat, bukan ayat diterangkan lawak, diterangkan pengetahuan, bukan ayat menerangkan ayat. Yohanes 15 ayat 3, firman yang bagaimana? Firman-Mu, firman Tuhan yang bagaimana? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu. Jadi kita bersih suci oleh firman-Mu, firman Tuhan, firman yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, yaitu firman yang dibukakan rahasianya oleh Roh Kudus, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Itulah firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ayat menerangkan ayat, ya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini Tuhan tolong kita semuanya, ya. Tuhan tolong kita semua. Ya, oleh sebab itu di Yohanes 15 ini perumpamaan, saudara, tentang judulnya, saudara, di pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Kita ranting-rantingnya baru bisa dibersihkan. Jadi untuk bisa mengalami penyucian oleh pedang firman, itu firman pengajaran benar, pedang firman, maka kita harus menjadi ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Kita menjadi ranting yang melekat kepada pokok anggur yang benar. Atau sama dengan kita harus tergembala, melekat, tergembala dengan benar dan baik dalam firman pengajaran yang benar. Pokok anggur yang benar, pribadi Yesus, pengajaran yang benar. Ulangi, kita harus menjadi ranting supaya dibersihkan terus. Kita harus menjadi ranting yang melekat pada pokok anggur. Kita harus tergembala dengan benar. Kita harus tergembala dengan benar dan baik, ya, di dalam firman, dalam, ya, atau yang dibina atau dalam firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya, nah ini semoga kita bisa mengerti. Kita harus mendengar dan dengar-dengaran. Itu tergembala dengan benar. Sama dengan kita harus mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Ya, itu makan firman pengajaran benar. Jangan makan racun dalam penggembalaan. Gembala bertanggung jawab. Jangan makan racun, makan firman pengajaran yang benar. Nah, apa yang harus disucikan? Nah, kebersihan ini harus bersih, itu ditulis di Yohanes 13, ya. Yohanes 13 ayat 10 sampai 11. Apa yang harus disucikan? Yohanes 13 ayat 10 sampai 11. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Kamu sudah bersih tidak semua. Ada satu yang belum bersih, Yudas. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Yudas. Jadi apa yang disucikan tadi, dengan apa disucikan? Kedua, apa yang harus disucikan? Yang pertama yaitu dosa Yudas Iskariot, yaitu mencuri milik Tuhan. Mencuri milik Tuhan, yaitu perpuluhan persembahan khusus. Milik Tuhan. Nah, itu hak kesulungan, itu milik Tuhan, anak sulung. Nah, ini mencuri milik Tuhan, kita tidak jadi milik Tuhan nanti. Nah, itu mencuri milik Tuhan, perpuluhan persembahan, termasuk mencuri milik sesama. Korupsi, hutang tidak bayar, menipu, itu semua termasuk. Ya, termasuk semuanya itu. Nah, mengambil, ya, milik Tuhan, haknya Tuhan, miliknya Tuhan, haknya Tuhan, haknya orang lain, sehingga kita kehilangan hak kesulungan. Kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan mencuri milik Tuhan, haknya Tuhan, mencuri milik sesama, haknya sesama, maka dia kehilangan hak sulung. Tidak bisa menjadi milik Tuhan seperti Yudas Iskariot, binasa selama. Ini yang harus disucikan. Bukan mencuri, tapi kita bisa
mengembalikan. Kalau disucikan dari dosa mencuri, buktinya kita bisa mengembalikan milik Tuhan. Perpuluhan persembahan khusus, kita lebih bahagia memberi daripada menerima. Sampai memberikan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan. Hak kesulungan menjadi milik Tuhan. Nah, itu penyucian. Semoga kita bisa mengerti. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Itu. Kemudian yang kedua, apa yang harus disucikan? Ini dari hak kesulungan ya. Ini Esau tadi bisa Esau disucikan dari dosa Esau, anak sulung itu. Esau. Apa Esau ini? Disucikan dari apa? Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang menjadi cabul atau punya nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungan untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, sekalipun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Terus ini Ibrani pasal 12 ya, itu nanti sampai kepada Bukit Sion ya, itu sampai kepada Bukit Sion. Jadi ini penyucian dosa Esau, anak sulung yang kehilangan hak sulung. Ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15. Nah, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Inilah dosa Esau. Penyucian dari dosa Esau yaitu penyucian dari ini Esau, dosa Esau itulah Esau ini mempunyai pandangan jasmani, pandangan daging. Ya, itu penyucian dari dosa Esau. Esau memiliki pandangan daging, yaitu pandangan kepada perkara jasmani, sehingga mengorbankan perkara rohani, cabul rohani. Nah, ini saja. Itu Esau. Dosanya Esau adalah mempunyai pandangan daging, pandangan jasmani, yaitu mengorbankan perkara rohani untuk mendapatkan perkara daging, perkara jasmani. Itu cabul secara rohani. Ini dosanya Esau. Dia lebih penting yang jasmani, yang daging daripada yang rohani. Rohani enggak apa-apa, hilang enggak apa-apa. Yang daging ini terus Esau itu. Ya, nah ini harus hati-hati. Ya, semoga kita mengerti. Kemudian Esau juga setelah itu, Esau iri pada Yakub, dendam. Nah itu tadi ayat 15. Nah, kepahitan hati. Nah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Kepahitan hati dosanya Esau. Kepahitan hati. Ya, itu pahit hati, iri, dendam. Nah, itu kepada orang yang diberkati Tuhan. Nah, itu Yakub diberkati, Esau ngamuk, dia mau membunuh. Iri, benci tanpa alasan, dendam kepada kehidupan lain, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan, yang diberkati Tuhan. Nah, dia dendam, iri. Nah, itu Tuhan tolong kita semuanya. Ini itulah Esau, Tuhan tolong. Nah, akibatnya Esau kehilangan hak kesulungan, mencucurkan air mata. Itu Esau. Kemudian juga dosanya Ruben, disucikan dari dosa Ruben, anak sulung juga ini disucikan dari dosanya Ruben, anak sulung juga Ruben. 1 Tawari 5 ayat 1. 1 Tawari pasal 5 ayat 1. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan pada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah anak-anak sulung. Nah, itu. Ini saudara. Jadi dosanya Ruben apa? Mencemarkan. Gitu saudara. Lagi tadi? Ya. 1 Tawari 5 ayat 1 itu.
anak-anak Ruben, anak-anak sulung Israel. Nah, itu anak sulung, ya, itu Ruben. Tapi melanggar kesucian petiduran ayahnya, melanggar kesucian nikah, itu dosanya Ruben. Melanggar kesucian nikah, ya, kesucian tempat tidur, mencemarkan nikah, melanggar kesucian tempat tidur, mencemarkan nikah. Nah, hati-hati. Apa yang mencemarkan nikah? Nah, itu dari permulaan nikah, kejatuhan di permulaan nikah, masa pacaran, tunangan sudah jatuh lebih dahulu. Itu mencemarkan nikah, itu dosa Ruben. Itu dosa Ruben. Ya, permulaan nikah itu. Kemudian selanjutnya dosa pertengkaran. Nah, itu percekcokan, pertengkaran, kekerasan rumah tangga. Nah, itu termasuk mencemarkan juga. Perselingkuhan juga ya termasuk. Nikah yang salah, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan, bebas, itu juga. Kemudian kedudukan dalam nikah yang salah, nah itu juga. Ya, itu yang mencemarkan nikah. Permulaan nikah sudah jatuh dalam dosa. Nah, itu ya, dosa kenajisan. Itu permulaan dalam nikah, masa pacaran, masa perkenalan, pacaran, tunangan sudah jatuh dalam ini. Ya, hati-hati dalam dosa-dosa kenajisan itu. Nah, Tuhan tolong juga kaum muda juga jatuh dalam dosa tidak setia. Pacar sana, ganti sini, ganti sana. Nah, itu jangan, itu dunia. Kalau kaum muda tidak boleh. Tanya Tuhan makanya. Nah, tidur itu tanya. Lewat doa. Adam tidur itu, sekarang kita tidur itu berdoa kepada Tuhan. Nah, tidur, nah, itu berdoa, berdiam diri. Tidur itu istilah berdiam diri, berdoa kepada Tuhan. Nah, tanya Tuhan, tanya orang tua. Nah, itu kalau ini tanya gembala, baru tanya kepada yang bersangkutan. Nah, supaya mantap, jadi tidak main-main. Sudah 3 saksi ini, sempurna. Tidak main-main lagi. Nah, itu. Yang ditanya juga. Jangan langsung, oh iya, belum ditanya sudah iya. Sudah. Kalau ditanya, tanya dulu. Tidur juga, tanya dulu Tuhan. Tanya dulu orang tua. Nah, tanya pada diri, pada gembala. Nah, itu pada gembala. 3 saksi juga. Sudah sah, sudah sempurna. Tidak boleh diganggu gugat mestinya. Sudah tidak boleh diganggu gugat, perjuangkan. Sudah nanya iya, setuju semua, perjuangkan. Ada mungkin ketidakcocokan, lah itu namanya berjuang untuk mempertahankan kesucian nikah. Jangan mencemarkan. Jangan belum apa-apa ditempeleng sudah, ya itu kekerasan sudah, cemar. Sudah, ini berjuang, sudah sah, sempurna, tidak bisa diganggu gugat. Loh om, kok ada tidak cocok? Ayo berjuang, jangan tidak cocok om, putus, tanya lagi, tidak cocok om, putus lagi putus. Itu sama dengan mencemarkan nikah. Itu kemudian kedudukan yang salah dalam nikah. Nah, ini istri yang banyak, istri mau jadi kepala. Itu istri tidak tunduk kepada suami, menjadi kepala dalam rumah tangga. Itu kesalahan. Itu mencemarkan nikah. Itu dosanya Ruben sekarang. Bukan cuma dosa maaf menyangkut dosa percabulan itu aja, bukan. Ya, tidak tunduk itu juga sama. Suami juga tidak mengasihi istri, kasar pada istri, menjadi diktator. Bukan menjadi kepala dari istri, tapi menjadi apa? Rajanya istri mungkin. Diktator, raja yang diktator. Nah, itu tidak mengasihi, kasar sama istri. Nah, itu anak-anak tidak taat pada orang tua dan seterusnya. Nah, itu seharusnya suami mengasihi istri, tidak kasar. Istri tunduk, anak taat. Nah, begitu. Ya, Tuhan tolong kita semua. Inilah dosanya Ruben, membuat Ruben kehilangan hak sulung. Tidak dipercaya hak sulung, kehilangan. Mestinya dia hak sulung. Nah itu, Tuhan tolong kita semua. Tadi 1 Tawarik
pasal 5 ya. Itu ayat yang kedua. Jadi Yusuf yang mendapat hak sulung. Ayat 2, memang Yehudalah melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja. Tapi hak sulung itu pada Yusuf. Ya, hak sulung ada pada Yusuf. Ya. Jadi raga ini kalau kita disucikan dari dosa-dosanya Yudas Iskariot mencuri, itu kehilangan hak sulung juga Yudas. Ya, tidak lagi menjadi milik Tuhan. Itu dosanya Esau, itu pandangannya itu cuma daging terus, yang dunia terus, sampai mengorbankan yang rohani, yang surga. Ya, pahit hati, akhirnya pahit hati dia. Nah, itu Ruben, yaitu mencemarkan tempat tidur, najis, jahat dan lain-lain semua itu hilang semua. Itu ya. Nah, jika kita disucikan dari dosa tersebut, dosa Yudas, dosa Esau, dosa Ruben, maka kita mendapat hak kesulungan seperti Yehuda. Jadi yang dapat hak sulung itu Yehuda dan Yusuf. Nah, itu ya, kesulungan seperti Yehuda, yaitu ada tongkat kerajaan tadi. Ayat 2 itu Yehuda itu ada yang menjadi raja, ada tongkat kerajaan Yehuda itu. Nah, itulah menjadi imam dan raja. Kita diangkat menjadi imam dan raja. Imam raja adalah seorang yang suci, bukan kaya miskin pandai bodoh, seorang yang suci. Kuduskanlah Harun dan anak-anaknya supaya memegang jabatan imam bagiku. Suci. Nah, itu seluruh hidupnya suci sampai nikahnya suci, itu diangkat menjadi imam dan raja. Imam-imam dan raja-raja. Nah, itu penghuni hak waris kerajaan surga. Penghuninya surga nanti imam dan raja semua. Penghuni Firdaus, penghuni surga adalah imam dan raja. Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat yang ke-6, penghuni surga juga. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Mereka memerintah sebagai raja bersama dia 1000 tahun sampai di Yerusalem baru. Saudara, di Yerusalem baru. Wahyu 22 di Yerusalem baru, itu di takhta surga. Wahyu 22, saudara, 22 ayat yang ke-4, ayat yang ke-3 dan 5. Ayat 3 dan 5. Saudara, Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya beribadah. Imam ada di tahta beribadah. Ayat 5, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah yang menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Imam dan raja, hak waris kerajaan surga, imam dan raja. Nah, ini hak kesulungan, hak waris kerajaan surga. Itu yang diterima Yehuda, suku Yehuda. Lalu yang diterima Yusuf berkat kesulungan. Yang diterima Yusuf berkat kesulungan, yaitu Yusuf mendapat jubah indah, jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Nah, ini saudara, jubah yang indah, ya, jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, sehingga dipakai. Nah, ini dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus kita. Sekarang kita, nah, itu Yusuf dipakai mempersatukan 12 suku Israel jadi satu. Nah, itu kita dipakai dalam kesatuan tubuh Kristus. Pelayan. Juga karunia pembukaan firman, gandum Yusuf. Karunia, saudara, mendapatkan jubah indah, karunia saudara, itu jabatan dan karunia, juga mendapatkan gandum pembukaan rahasia firman. Karunia pembukaan firman. Nah, itu dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Hidup itu indah. Nah, kemana ke pembukaan firman? Akhirnya Yusuf juga mempunyai karunia bermimpi matahari, bulan dan bintang.
Nah itu sampai di situ kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Semua jadi indah sampai kita ditampilkan Wahyu 12 ayat 1, matahari, bulan dan bintang. Wahyu 12 ayat 1 Wahyu 12 ayat 1 dikaitkan dengan Kejadian pasal yang kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-9, 37 ayat 9. Saya baca dulu Kejadian 37 ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepada. Nah itu tentang matahari, bulan, bintang. Ini baru mimpi. Setelah itu Wahyu 12 ayat 1 jadi kenyataan. Jadi kalau kita punya jabatan pelayanan, jubah indah, kita punya karunia mimpi, pembukaan firman, maka kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus ujian akhir pembangunan tubuh Kristus. Semua jadi indah pada waktunya, semua jadi indah pada waktunya sampai sempurna, ditampilkan sebagai mempelai wanita surga dengan matahari, bulan, bintang. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kaki, sebuah mahkota dari 12 bintang di atas bawah. Ini mempelai wanita surga milik Tuhan. Tuhan tolong kita semua, ada hak kesulungan. Nah inilah sebagai praktek sehari-hari mempunyai kualitas sulung, menjadi anak sulung. Nomor 1, menyulungkan ibadah, setia berkobar, memperjuangkan ibadah. Oh itu jaminan dari Tuhan. Kalau tidak, nol, negatif, sampai binasa, sia-sia semua. Ayo sungguh-sungguh ibadah. Oh ada jaminan dari Tuhan, ada kepuasan. Sampai antikris nanti kita dijamin oleh Tuhan. Itu sampai kita mendapatkan hidup kekal selamanya. Jaminan hidup kekal ada sampai di tahta Tuhan. Yang kedua, penyucian. Ayo harus tergembala. Kalau mau disucikan harus ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Harus digembalakan. Harus digembalakan. Untuk disucikan dari dosa-dosa. Ini semuanya, dosa Yudas, Ruben, semuanya, Esau, ayo disucikan. Kita mendapat hak kesulungan seperti Yehuda dan seperti Yusuf sampai sempurna. Yang ketiga, terakhir, praktek sehari-hari mempunyai hak kesulungan. Yang ketiga, terakhir, Wahyu 14 tadi, kembali Wahyu 14 ayat 4b. Wahyu 14 ayat yang ke-4b tadi. Wahyu 14 ayat yang ke-4b. Mari. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ya, ini. Jadi ditebus oleh darah Yesus. Dari segala, mereka ditebus dari antara manusia. Ditebus oleh darah Yesus dari manusia daging. Ditebus dari manusia daging, ditebus oleh darah Yesus dari manusia daging. Nah, manusia daging ini apa? Manusia daging adalah manusia yang dikuasai oleh keinginan daging, hawa nafsu daging. Manusia yang mengikuti keinginan daging dan hawa nafsu daging. Itu ditebus kita, dilepaskan oleh darah Yesus dari manusia daging. Apa manusia darah daging? Manusia daging, manusia yang dikuasai keinginan daging dan hawa nafsu daging. Manusia yang hanya mengikuti keinginan daging, tidak bisa mengikut Yesus anak domba, tidak bisa. Harus dilepaskan dia. Ya, hanya mengikuti keinginan daging, hawa nafsu daging, tabiat daging. Nah itu, itu. Tidak bisa mengikut Yesus, tidak bisa mengikut Yesus sebagai anak domba ke Bukit Sion, tidak bisa sampai kesempurnaan, tidak mungkin, tidak bisa. Nah, itu Tuhan tolong kita semuanya.
ini praktek manusia daging, ciri manusia daging. Roma 8 ayat yang ke-7, ciri manusia daging ini yang dikuasai keinginan daging, hawa nafsu daging, tabiat daging, hanya mengikuti keinginan daging, hawa nafsu daging, tabiat daging. Nah ini cirinya apa? Roma 8 ayat yang ke-7. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging perseteruan terhadap Allah, musuhnya Tuhan. Nah ini musuh Tuhan ini ya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin bagi. Jadi ini ciri manusia daging. Nomor 1, tidak takluk pada hukum Allah, sama dengan tidak taat, tidak dengar-dengaran pada perintah Tuhan, firman, pada hukum Allah, firman pengajaran yang benar. Tidak mungkin, sebab keinginan daging bertentangan dengan keinginan Tuhan. Tidak mungkin taat. Nah, ini cirinya manusia daging. Saudara, tidak taat, tidak dengar-dengar. Nah, kalau sudah tidak taat seperti Adam dan Hawa, berbuat dosa. Ciri kedua, berbuat dosa. Hanya berbuat dosa. Kalau tidak taat, dia tidak bisa berbuat baik. Orang tidak taat tidak bisa berbuat baik. Hanya berbuat dosa sampai puncak dosa. Hanya berbuat dosa sampai puncak dosa. Terus Adam dan Hawa berdosa makan buah, dibuang ke dunia. Kain berdosa membunuh Habel. Terus sampai zaman Nuh. Terus dosa makan minum, kawin mengawinkan sampai sekarang. Nah, itu manusia tidak taat semuanya. Nah, itu berbuat dosa sampai puncak dosa. Hanya berbuat dosa. Enjoy dalam dosa sampai puncak dosa. Hidup dalam dosa, puncak dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Merokok, mabuk, narkoba, kawin mengawinkan, percabulan, dan lain sebagainya. Tontonan-tontonan yang tidak bagus. Percabulan antara laki-laki perempuan yang bukan suami istri sah. Laki-laki perempuan pada diri sendiri, percabulan pada diri sendiri. Ini macam-macam. Nah itu sampai nikah yang salah, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawin. Ayo semua terjadi di zaman Nuh dan di zaman Lot juga terjadi, dan akan terjadi di akhir zaman lagi. Sekarang terjadi di akhirnya, lebih tepat. Sekarang terjadi di akhir zaman. Berbuat dosa sampai puncak. Nah, itulah dosa Babel. Nah, sehingga menjadi perempuan Babel, gereja palsu, mempelai wanita setan, miliknya setan, bukan milik Tuhan. Hilang hak sulung. Hak sulung itu hak kepemilikan. Hilang hak sulung, menjadi milik setan, bukan milik Tuhan. Hilang hak sulungnya, hak milik Tuhan. Hak nikah di perjamuan kawin anak domba hilang semua, tidak ada. Sehingga binasa selama-lamanya. Tuhan tolong kita semuanya. Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat yang ke-6. Mari, ini lawan katanya ini. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, binasa selamanya. Tadi itu. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Oleh sebab itu, kita harus mengikuti keinginan roh. Oleh sebab itu kita harus mengikuti keinginan roh. Keinginan roh. Nah itu, saudara. Oleh sebab itu gereja Tuhan kita semua harus mengikuti keinginan roh. Roh Kudus, keinginan Roh Kudus. Saudara. Nah itu. Lewat bagaimana ini caranya? Ada keinginan daging, keinginan roh. Nah, banyak menyembah Tuhan. Nah, kita harus banyak menyembah Tuhan. Kita harus banyak menyembah Tuhan hari-hari. Mengalami perobekan daging dengan mengalami perobekan daging dengan segala keinginan daging, hawa nafsu daging, tabiat daging, sehingga kita bisa mengikuti keinginan Roh Kudus. Atau istilah lain, kalau daging disingkirkan, keinginan daging, hawa nafsu daging disingkirkan, tabiat daging, Roh Kudus masuk, kita menerima karunia sulung roh. Roma 8 ayat 22 23. Roma 8 ayat 22 23.
Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi ini, kita banyak berdoa menyembah Tuhan, sehingga mengalami perobekan daging, penyalipan daging, ya itu dari segala keinginan hawa nafsu daging, tabiat daging, sehingga kita bisa menuruti roh, mengikuti keinginan roh, atau kita bisa menerima karunia sulung roh, karunia sulung roh yang membuat kita bisa mengeluh, mengerang. Ayat 22 itu tadi, ayat 20 kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk mengerang, mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, mengerang, mengeluh dan mengerang. Nah, itu kepada Tuhan. Itu dalam terjemahan lama. Tepatnya terjemahan lama itu, mengeluh dan mengerang. Nah, itu sama-sama mengerang, merasa kesakitan beranak sampai sekarang ini 23 ya. Kita mengerang ya, itu kita mengerang ya, bukan saja melainkan kita sendiri pun beroleh buah sulung, bahkan kita ini sendiri mengerang pada batinnya untuk menanti-nanti hal menjadi anak angkat tebus tubuh kita. Mengeluh dan mengerang hanya kepada Tuhan, menyembah dengan hancur hati, berseru berserah kepada Tuhan, berseru nama Yesus, dan berserah mengangkat tangan. Itu yang bisa kita lakukan untuk mengikuti keinginan roh, dikuasai oleh karunia sulung roh, Roh Kudus. Kita banyak mengeluh, mengerang, bukan gosip dan lain-lain, bukan, mengeluh, mengerang seperti orang sakit bersalin. Nah itu, ya tadi itu Wahyu 12 itu ayat 1 dan 2. Nah, setelah kita menerima hak kesulungan tadi, saudaraku, seperti Yusuf, seperti Yehuda, seperti Yusuf menjadi imam, punya karunia-karunia, menerima pembukaan firman, disucikan sampai matahari bulan bintang, sudah sempurna pun, tapi masih mengeluh mengerang, lemah seperti perempuan mau melahirkan, lemah sekali. Ya, Wahyu, baca lagi Wahyu 12 ayat 1 dan 2. Ya, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya, sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan, dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan, mengeluh, mengerang. Jadi ini gereja yang hebat, sudah menjadi terang dunia. Matahari bulan bintang menjadi terang dunia seperti Yesus, gereja yang hebat, tapi tetap lemah. Sehebat apapun gereja Tuhan, tetapi posisinya seperti perempuan mengandung yang hendak melahirkan. Itu sudah sangat tak berdaya, lemah, dan berhadapan, ayat 2 tadi, berhadapan dengan naga. Wahyu 12 ayat 2 belum, ayat 3, berhadapan dengan naga. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepala 7 waktu. Naga siap menyerang. Keadaannya seperti perempuan mengandung hendak melahirkan, lemah, menghadapi naga, tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada kekuatan apa-apa, hanya satu kekuatannya, mengeluh, mengerang kepada Tuhan, berseru berserah kepada Tuhan, menyeru nama Yesus, mengangkat tangan kepada Tuhan. Hanya itu kekuatan kita. Seperti ibu mau melahirkan, mau apa lagi, ya cuma mengeluh, mengerang. Ya, Tuhan tolong kita semua. Hasilnya, mari hasilnya, ya. Ini hasilnya, ya. Di dalam Roma 8 tadi hasilnya, ya, kita baca. Kalau sudah mengeluh mengerang, hasilnya Roma pasal 8, ya, ayat yang ke Roma 8 ayat yang ke 13, ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan daging, tubuh, kamu akan hidup.
Nomor satu hasilnya Roh Kudus sanggup untuk mematikan perbuatan daging, perbuatan dosa sampai puncak dosa. Sehingga kita hidup apa? Hidup benar, hidup suci. Tetap hidup benar, hidup suci. Itu yang pertama. Yang kedua, Roma 8 ayat 23 tadi, mengeluh mengerang kelahiran anak. Nah, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Nah ini yang kedua, mengalami pembebasan tubuh, kelahiran baru. Roh Kudus sanggup ya mengadakan pembebasan tubuh kita, sama dengan Roh Kudus sanggup melahirkan kita kembali, lahir baru, menjadi bayi yang baru lahir. Mujizat rohani, melahirkan kita kembali dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, yaitu bayi yang baru lahir. Ini mujizat terbesar. Mujizat rohani itu mujizat terbesar. Saja, semoga kita apa sifatnya bayi ini? Jujur, tulus. Jujur atau tulus dan taat. Itu bayi. Jujur, tulus, taat. Ini tidak ada keinginan daging lagi. Orang taat itu tidak ada keinginan daging. Abraham, sembelih anakmu. Dia sembelih, tidak ada lagi keinginan nanti warisanku kepadamu ya nak. Tidak ada keinginan lagi, terserah Tuhan sudah. Terserah Tuhan sudah. Nah, dia bunuh. Stop. Tanggung jawab Tuhan. Kalau sudah taat semua di tangan Tuhan. Kita hanya jujur dan taat. Jujur seperti Yesus. Nah, itu ditanya. Yesus bertanya, siapa yang kamu cari di Taman Getsemani? Yesus, Yesus itu yang kami cari. Nah, berarti tidak tahu dia Yesus itu. Nah, bisa situ. Nah, akulah dia. Kuasa Tuhan. Kalau kita jujur, menurut kita, waduh mati aku, habis aku kalau jujur. Tapi kuasa Tuhan yang bekerja. Makanya kalau sudah jujur taat, kita tidak punya keinginan apa-apa, kita sudah menyerahkan seluruh hidup dalam tangan Tuhan, tangan Roh Kudus yang beraktivitas, kuasa nama Yesus yang beraktivitas di tengah kita. Itu jujur dan taat, sudah pertahankan itu. Jangan berdusta sedikit pun, jujur, tulus dan taat. Itu tidak ada keinginan daging lagi, semua sudah diserahkan pada Tuhan. Kita tidak punya apa-apa lagi, tidak punya keinginan daging, tidak punya kekuatan apapun, semua diserahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang beraktivitas lewat kekuatan Roh Kudus, kuasa nama Yesus, Roh Kudus yang akan menolong kita. Berseru kepada Dia. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Itu, saudara, jadi yang saudara, itu yang kedua, jujur taat, itulah rumah doa. Kita menjadi rumah doa, hanya menyerah sepenuh. Maka hasil yang ketiga, mujizat jasmani juga terjadi. Mujizat jasmani terjadi. Jujur taat, nah, seringkali untuk bangsa kafir, janda Sarfat itu jujur taat. Saudara bisa baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 15. Buatlah aku roti. Oh Pak, jujur, cuma tinggal segenggam tepung, sedikit minyak. Kami akan bikin roti. Setelah itu kami makan dengan anakku, mati. Sudah selesai Pak. Sudah. Nah, oh ya baik. Buatlah roti kecil bundar kecil untuk Tuhan dulu, untuk hamba Tuhan, untuk Tuhan dulu. Nanti baru untuk kamu. Oh mana mungkin untuk 2 orang saja tidak cukup, mati. Makan sekali mati, tidak ada lagi. Ya untuk dia dulu, ya mati duluan. Nah, tapi itu jujur taat, Tuhan memelihara sampai 3,5 tahun. Nah itu 12 ayat sampai 15, 1 Raja-Raja 17, 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Memang betul, jujur. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan sedikit minyak dalam buli-buli.
Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku, bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami mati. Nah, ini rumus dunia, mati. Tapi kalau jujur taat, rumus dunia, tangan kita, tangan dunia tidak bisa, tangan Tuhan yang bisa. Nama Tuhan yang bisa kuasa, nama Yesus. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dan dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam bole-bole tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. 3,5 tahun dalam Yakobus 5 ya. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia, taat pada firman. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan mendapat makan beberapa waktu lama. Nah ini ya, jujur taat sekalipun tidak masuk akal. Tinggal sedikit tepung untuk 2 orang makan, mati, dikurangi lagi, aduh, mati duluan. Tapi kalau jujur dan taat, Tuhan akan tolong kita semua, ya. Tuhan akan tolong. Ini Tuhan sanggup memelihara. Nah ini, kalau kita berseru berserah, rumah doa, ada perlindungan pemeliharaan, kuasa perlindungan pemeliharaan Tuhan di tengah kesulitan kepada bangsa kafir kita ini yang kecil tak berdaya. Yang mustahil mungkin di tengah kesulitan kemustahilan dunia, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun dipelihara. Nah ini ibu-ibu, ibu janda, maaf, ayo jujur tak. Anak-anak muda juga, ayat 17 itu, ayat 17, anak muda mati. Lalu pergilah perempuan itu berbuat, ayat 17, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah jatuh sakit keras sampai tidak ada napasnya. Mati, dibangkitkan. Mati jadi bangkit. Kuasa Tuhan untuk membangkitkan yang sudah mati, atau yang membuat mati menjadi bangkit kembali. Nah, ini kaum muda, ini kaum muda, anak dari perempuan itu kaum muda. Ada seperti mati sekarang. Nah, ini dibangkitkan oleh Tuhan. Mustahil menjadi tidak mustahil. Ya, mati dibangkitkan. Perkara mustahil tidak mustahil bagi Tuhan. Selesai masalah mustahil. Masa depan yang sudah hancur menjadi baik, indah kembali, berhasil indah kembali. Bisa Tuhan lakukan. Hidup yang bobrok, najis, kotor, mati dalam dosa, puncak dosa, bisa hidup benar, hidup suci, bisa. Tuhan tolong. Kaum muda ini Tuhan tolong. Ada mujizat pada kesempatan. Bapak-bapak, satu lagi terakhir, Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Lukas 7 1 sampai 10. Ini pegawai istana, saudara. Ya. Setelah Yesus selesai bicara depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada perwira, ya, yang mempunyai seorang hamba. Perwira ini, saudara, itu dari Romawi, bangsa kafir, ya, yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras, hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya, orang tua-tua Yahudi kepadanya, dan meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya, karena dia berjasa. Mereka datang pada Yesus dengan sangat, mereka minta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, mengasihi sesama, dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat, suka berkorban. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika dia tidak jauh lagi dari rumah perwira, perwira itu menyuruh sahabatnya untuk mengatakan padanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambamu ini akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada prajurit. Jika aku berkata pada salah satu prajurit, pergi, kepada lain datang, mereka datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran, dan sambil berpaling kepada orang banyak mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang itu disuruh itu kembali ke rumah, jadi orangnya yang kembali, yang disuruh bukan Yesus ke rumah, jarak jauh masih, didapati hamba itu telah sehat kembali. Kuasa kesembuhan,
penyakit yang mustahil hari-hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Bapak-bapak ya, juga termasuk penyakit ekonomi, penyakit apa sih? Penyakit tubuh, penyakit ekonomi, penyakit nikah, buah nikah anak-anak kita. Ayo, sudah berseru, berserah pada Tuhan. Asal ada hak kesulungan, tanda-tanda anak sulung. Dalam penggembalaan kita mendapatkan tanda-tanda. Ayo, kerjakan semua. Menyulungkan ibadah. Jaga, lebih dari semuanya. Sungguh-sungguh penyucian. Jaga, dan juga penebusan. Jaga, ada Roh Kudus. Lepas dari manusia daging. Dikuasai Roh Kudus. Hari ini kuasa Roh Kudus menolong, tangan Tuhan yang menolong. Ibu-ibu, ibu janda ditolong. Anak-anak muda. Juga bapak-bapak. Tuhan tolong semuanya. Ya, dari mati jadi bangkit, ya, semuanya Tuhan tolong kita semuanya. Ya, ayo sungguh-sungguh jujur dan taat. Itu rumah doa. Itu saja rumah doa. Ini kuasa pembaharuan ada, penyucian, pembaruan, pertolongan Tuhan nyata. Ya, jika Yesus datang kembali kedua kali, kita akan disucikan, diubahkan sempurna seperti Dia. Untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan peraya. Hak sulung, perjamuan kawin anak domba. Masuk Firdaus, hak sulung. Dan masuk Yerusalem baru. Hak waris kerajaan surga. Bersama Tuhan selama-lamanya. Ayo, bapak-bapak juga ya. Tuhan akan tolong kita semua. Ini jarak jauh tadi. Jadi bukan Yesus yang masuk rumah, tapi orang yang disuruh kembali. Begitu lihat, loh sudah sembuh pas. Nah itu, sama, jadi sama. Nah itu saja. Jadi ini jangan diperdebatkan kok online dan lain-lain. Nah bisa, jarak jauh bisa. Sudah kuasa Tuhan jarak jauh tidak bisa. Kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh jarak, waktu dan lain-lain. Tidak bisa. Di mana ada firman diperdengarkan, disitulah ada iman. Kita dengar firman ada iman. Ya di situ ada Yesus sudah. Ada Yesus di situ. Sudah ya, ada Yesus. Tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Tuhan memberkati kita semua. Ayo, apa keadaan kita? Hanya berseru, berserah kepada Tuhan saja. Maka kuasa Tuhan, kuasa nama Yesus, kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah kita. Kita bangkit berdiri. 147 berseru memanggil namanya. Mari, 147. Pelayan perjamuan suci mempersiapkan semua. Baik. Haleluya. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa dengan percaya dia tak jauh. Ada yang mau angkat tangan? Mari angkat dua tangan.
haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya. Kami tak mampu Tuhan. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Oh haleluya, haleluya. Kami tak mampu Tuhan. Oh haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami tak mampu. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Yesus, Yesus, Yesus. Ya lawaka, ya lawaka. Oh haleluya. Yesus, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Yesus, haleluya. Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti adalah tubuh-Mu yang dipecahkan. Anggur adalah darah-Mu yang dicurahkan Tuhan. Di dalamnya ada uluran tangan kuasa Tuhan yang tak terbatas apapun waktu, tak terbatas jarak dan lain-lain Tuhan. Mampu untuk melakukan mujizat-mujizat pembaruan hidup sampai pertolongan kesembuhan sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa-dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, kurnia saja, kemudian perjamuan suci akan dibagikan. Haleluya. Berseru. Berseru. Memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dengan kita bangkit berdiri bersama-sama, letakkan di dada. Percaya, kita angkat tubuhnya di kanan. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan, jangan ragu. Ini yang sudah Dia lakukan di kayu salib sampai menyerahkan semuanya. Kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, selama, untuk berjuang bagi kita semuanya. Mulai dari ibadah pelayanan Dia perjuangkan, nikah Dia perjuangkan, sampai semua Dia perjuangkan sampai kita sempurna seperti Dia. Perkara jasmani Dia yang berjuang juga, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tolong Bapak, Ibu janda, anak muda, Tuhan tolong semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, tetapi adalah uluran tangan Tuhan
atas kehidupan kita masing-masing. Bukan hanya menyembuhkan, bisa melakukan apa saja, membangkitkan yang sudah mati, sampai menyempurnakan kita semua. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri raba, tidak bisa letakkan di dada, di tempat yang sakit kalau bisa, kalau tidak bisa di dada. Ada masalah, ada dosa, ada apa saja, letakkan tangan di dada. Mohon Tuhan membebaskan kita, menolong kita, mujizat pasti terjadi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, sampai di awan permai, itu kenyataan hak kesulungan masuk dalam nikah rohani bersama Yesus ke Firdaus sampai Yerusalem baru. Hak waris kerajaan surga, hak milik Tuhan selama-lamanya. Tentu bersama keluarga kita masing-masing kita doakan. Angkat cawan, angkat dua tangan ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Jangan ada yang ketinggalan Tuhan, haleluya. Semua mendapatkan hak sulung Tuhan, haleluya, haleluya. Semua setia berkobar dalam ibadah pelayanan, semua disucikan Tuhan. Oh, semua dikuasai Roh Kudus, Roh sulung Tuhan, haleluya, haleluya. Mengalami pembaharuan sampai sempurna Tuhan, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, Engkau membela anak sulung, Engkau membela kami Tuhan, Engkau menolong kami semua. Terima kasih sampai kesempurnaan. Terima kasih. Turunkan tangan, tetapkan firman-Mu dalam kami. Berkati seluruh jemaat gembala semuanya, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. In Your presence I am free from the chain that